saya itu selalu ranking 5 besar dari akhir. Pengalaman yang luar biasa bagi saya itu adalah ketika seorang guru jarang memberikan tugas. Saya waktu itu sempat jadi kernet bus, Pak Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semandak TV dalam acara Lekat, Lebih Dekat. Kali ini kita kehadiran seseorang yang sangat spesial. Beliau merupakan guru SMA Negeri 1 Cibadak yang sangat menginspirasi dengan segudang prestasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Isda Sugara. Silakan Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Iki luar biasa. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada tim kreator ya dari Semandak TV yang luar biasa juga. Yang dalam hal ini berkat inisiatif kemudian juga publikasi ya, sehingga alhamdulillah Semandak semakin berprestasi dan juga eksistensinya juga tidak kalah tentunya dengan sekolah-sekolah yang lain. Luar biasa pokoknya untuk Semandak dan tim kreator Semandak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk tim kreator Semandak ya. Di sini adalah tim IT ya, Semandak TV. Dan buat kalian semua yang melihat video ini jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini Pak kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya, sesuai dengan Siap, apa? Pak Iki. Sesuai dengan tagline kita, lekat, lebih dekat. Jadi kita akan ngobrol lebih dalam lagi biar semua Semandakers, jadi untuk penonton Semandak TV ini disebut dengan Semandakers. Semandakers ya, biar lebih tahu, lebih dalam, lebih mengenal gitu siapa sosok Isda Sugara ini. Nah, saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan ya dari kemarin. Banyak sekali Pak yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Salah satunya tentang latar belakang ya. Bapak lahir di mana, lalu berapa bersaudara dan lain-lainnya gitu. Baik. Maka silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Iki. Nama saya Isda Sugara, kelahiran dari Sukabumi asli. Tepatnya kalau mau lebih lebih akurat lagi secara geografis ya tentunya. Kalau koordinat, garis lintang dan bujurnya saya kira nggak usah terlalu detail gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari segi geografisnya saya tepatnya ada asli dari Pamuruyan. Desa Warnajati. Sukamaju, mohon maaf, Sukamaju, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ya. Saya lahir tanggal 12 Maret 1981. Ya tahun ini saya bertepatan dengan usia 40 tahun ya. Kalau 40 tahun itu kan kalau dalam Islam adalah usia waktu atau usia-usia krusial ya. Jadi luar biasa dan tahun ini saya alhamdulillah mendapatkan suatu anugerah sekaligus amanah juga tentunya dalam karir saya Pak Iki. Sebelum ke sana alhamdulillah di keluarga saya memiliki seorang ayah yang sangat perhatian kepada anak-anaknya ya, walaupun ayah saya hanya seorang, bukan hanya ya, ayah saya bangga maksudnya gitu karena ayah saya adalah seorang petani, artinya ya setidaknya bisa membimbing ya, mengarahkan saya sampai sejauh ini. Ibu saya ibu rumah tangga dan juga sama sangat perhatian dan hangat dengan kami. Saya 3 bersaudara di keluarga, yaitu yang pertama kakak saya 1 perempuan ya, dan saya memiliki 1 orang adik laki-laki. Ya. Kakak saya usianya 42 tahun, adik saya usianya 38 tahun, seperti itu. Jadi saya lahir dari sebuah keluarga yang ya kalau dibilang sederhana ya, sangat sederhana gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga ibu, bapak, adik, kakak semuanya tinggal di Sukamaju, di Pamuruyan ya, seperti itu. Oke, berarti Bapak memang asli pribumi nih ya, orang Cibadak berarti ya. Jadi lahir di Cibadak, beliau 3 bersaudara dengan orang tua yang selalu mendukung ya Pak ya. Alhamdulillah selalu mendukung di setiap
jenjang karir beliau. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian kurang jelas atau apa, bisa langsung tanyakan ke beliau ya. Nah, selain itu Pak, dalam prospek kerja atau prospek karir gitu ya, dari mulai Bapak menjadi siswa biasa atau misalkan ada perjalanan-perjalanan atau cerita luar biasa lagi. Luar biasa sekali ya. Iya. Mungkin nah bisa Bapak ceritakan gitu proses misalkan ada atau kejadian yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Bapak selama jenjang pendidikan dari mulai TK mungkin sampai saat ini gitu loh Pak. Baik Pak Iki, tadi saya sambung ya dengan tadi saya latar belakang. Nah, saya SD, mohon maaf tadi lupa, SD di Pamuruyan 1. Pamuruyan 1. Kemudian SMP Negeri 1 Cibadak. Kemudian SMA di SMA Negeri 1 Cibadak juga. Jadi saya Semandaker semua. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Cibadak. Angkatannya 32 kalau tidak salah. Dan lulus saya tahun 1999. Seperti itu. Kemudian saya melalui jalur UMPTN waktu itu. Kalau sekarang SBM ya. SBM kalau sekarang itu diterima di IKIP Jakarta, tapi ketika saya keluar kampusnya berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta, ya seperti itu. Saya kuliah di jurusan S1 Pendidikan Geografi, kemudian S2 saya di Manajemen Pendidikan atau Administrasi Pendidikan Universitas Pakuan di Bogor, ya seperti itu. Adapun pengalaman apa ya namanya yang sangat luar biasa gitu. Dari mulai SD sampai dengan jenjang pendidikan selanjutnya, saya kira kalau disebut kesan, ya karena waktu itu saya sebagai seorang pelajar menganggap apa yang ditugaskan, apa yang harus dipelajari itulah sebagai beban Pak Iki ya. Jadi pengalaman yang luar biasa bagi saya itu adalah ketika seorang guru jarang memberikan tugas. Nah itu makanya guru favorit saya, walaupun nyeleneh ya, mohon maaf Bapak Semandaker. Karena beliau juga sempat menjadi siswa ya, sama seperti kita gitu. Iya, bahkan saya termasuk salah satu siswa mungkin yang, ya kalau Bapak Ibu guru di Semandak pasti paham lah. Artinya kalau dulu makan selalu di ranking ya Pak Iki. Ya. Nah saya itu selalu ranking 5 besar dari akhir. 5 besar ya Pak ya? Tapi dari akhir. Nah, seperti itu. Jadi kapan saya menemukan motivasi dan semangat gitu ya tentang pentingnya untuk belajar, yaitu ketika saya menginjak jenjang pendidikan S1. Iya, jadi padahal dari mulai SD, SMP, SMA ya, itu saya tidak hanya menjalankan sebuah tugas dan kewajiban saja, bahwasanya saya, kata orang tua, harus belajar gitu Pak Iki. Jadi belum terbersit gitu ya untuk bagaimana belajar sungguh-sungguh, itu tidak sama sekali. Yang penting tugas terpenuhi, saya dapat nilai, sudah itu aja gitu. Lulus aja, iya. Karena memang target saya juga nggak begitu macam-macam ya. Karena saya waktu itu melihat latar belakang orang tua yang tidak yang menurut saya itu tidak memungkinkan saya kuliah di kampus-kampus favorit. Karena kita tahu kalau kuliah di kampus-kampus favorit itu kan memerlukan biaya yang besar, ya kan, akomodasi yang besar dan lain-lain lah gitu ya, seperti itu. Jadi ya yang penting kata saya waktu itu adalah bagaimana target pendidikan saya sudah lulus SMA, kemudian saya cari kerja. Karena waktu itu makan pendidikan sudah sampai SMA saja levelnya itu sudah tinggi lah gitu ya. Kalau sekarang kan terus semakin bergeser, kesadarannya semakin berubah, akhirnya ya di halayak atau di kalangan siswa dan di kalangan masyarakat juga tentunya pemikiran-pemikiran itu kan semakin bergeser ya. Bahkan boleh tanya teman-teman saya di SMA 1 Cibadak ya, kebetulan ada teman guru juga ini, ada Pak Bram ya, ada Pak Denny, ada Pak Maulana. Oh itu seangkatan gitu Pak ya? Iya. Bahkan lucu-lucunya pas waktu saya di SMA 1 Cibadak, apalagi waktu itu saya dari IPS Pak Iki. Oh anak IPS, anak IPS ya. Beliau alumni IPS. Iya, jadi kalau anak IPS itu kan kalau ke sekolah kalau ke sekolah bawa tas kayaknya bukan anak IPS gitu. Oh. Jadi kalau anak IPS mah kan belajarnya dengan santai gitu ya. Tapi ya insya Allah mungkin bermakna kalau orang lain. Kalau saya yang penting ya tugas masuk aja gitu. Kemudian lulus waktu itu ya. Tidak ada motivasi lebih, tidak ada semangat lebih, enggak gitu ya. Jadi itu aja. Cuma ada satu hal yang yang harus terpenting dalam diri kita, yaitu kita merasa selalu
hormat, segan, sopan, dan selalu menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua dan guru kita gitu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah walaupun ya di perjalanan mungkin kita belum menemukan jati diri kita siapa, insya Allah lambat laun dengan seiring dengan doa orang tua kita, doa guru-guru kita, ya pasti itu akan akan membawa atau akan memagari kita, mengarahkan kita kepada sebuah kesuksesan. Ya. Nah, kaitkan dengan tadi motivasi saya tumbuh, yaitu ketika kalau tidak salah waktu itu kuliah di semester 3 ya, waktu itu ya. Kemudian waktu itu yang ngajarnya adalah profesor. Dan waktu itu sangat terkenal, sangat sulit untuk mendapatkan nilai B. Nilai B saja itu sangat sulit sangat sulit untuk mendapatkan nilai B. Nah, mungkin dari setiap angkatan, kata kakak-kakak senior waktu itu, mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Yang dapat minimal nih. Iya. Maksimal mungkin itu maksimal B. B itu maksimal. Iya. Nah, saya kan jadi tertantang waktu itu. Nggak tahu, pokoknya jadi tertantang aja waktu itu. Penasaran gitu, wah ini mah harus gitu ya. Karena saya selepas SMA, sebelum kuliah itu kan ada jeda waktu lama ya. Nah, waktu itu kebetulan karena saya ingin meringankan beban orang tua, ya saya waktu itu sempat jadi kernet bus, Pak Iki. Pernah jadi kernet bus? Ya, karena kan saya tahu, kata saya kalaupun saya harus kuliah, saya di Jakarta nih. Untuk mengenal Jakarta itu saya jadi kernet bus. Waktu itu jurusannya Senen Lebak Bulus. Senen Lebak Bulus. Iya, gitu. Jadi kan sambil jalan-jalan aja waktu itu, saya masih muda kan ya. Jadi ya dinikmati aja gitu. Jadi connect tuh, jadi Senen Lebak Bulus Senen dan seterusnya. Tapi di setelah itu kadang-kadang saya jalan ke Kalideres, saya jalan ke Tangerang, kemana aja gitu kan. Karena kan tanpa beban waktu itu. Sambil menunggu ada sekitar 3-4 bulan lah waktu itu. Ya, kemudian selanjutnya kembali ke tadi. Nah, di situ saya tertantang, akhirnya saya datangi. Kebetulan kan Ibu Prof ini ngajarnya di Pasca Sarjana ya. Tugas utamanya. Kemudian ya saya sering komunikasi dan segala macamnya. Padahal saya diperlakukan tanda petik ya oleh profesor ini kasar gitu loh. Bukan kasar, keras ya. Kalau bicara ya selalu bernada bahwasanya tinggi gitu ya. Tapi justru semakin beliau begitu, saya semakin tertantang gitu untuk membuktikan. Jadi semakin depres, jadi kita tuh penasaran gitu Pak. Jadi saya kecenderungan, ya itulah mungkin dalam hidup ya, yang namanya mbalelo, kalau Sundanya mah ngaleyen, itu kadang tidak selalu negatif gitu. Kalau kita fungsikan untuk hal-hal yang hal yang baik, ternyata itu ada manfaatnya gitu. Ada manfaat. Ya, saya datang lagi. Dan ini mah sebenarnya saya agak gimana ya ceritanya, karena mungkin nanti bisa jadi pro kontra gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk Semandak TV khusus ini. Khusus ya. Karena pengalaman yang luar biasa. Akhirnya selama mata kuliah dia, saya selalu mendapatkan nilai A. Berarti ketika kakak kelas Bapak itu susah dapat nilai B, beliau langsung dapat nilai A. Nah, itu sangat apresiasi. Padahal saya nggak pinter-pinter amat, Pak Iki, gitu. Cuma saya bantu beliau untuk akomodasi ini, itu, dan sebagainya, gitu ya. Jadi PDKT gitu, Pak ya? Tapi dibuktikan ternyata memang hasil ujian, hasil ini, hasil itu, memang hasil nilai tes saya memang bagus, gitu. Ya, nah dari situlah mulai muncul semangat, kepercayaan diri. Ternyata kita ini tidak kalau mau berusaha, kemudian sepanjang memiliki semangat, ternyata kita bisa dan kita mampu gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah itu timbul motivasi, dan akhirnya walaupun saya waktu itu adalah mahasiswa yang biasa-biasa aja ya, aktif ya hanya sekedar di BEM jurusan biasanya seperti itu, tidak aktif di luar dan seterusnya. Tapi yang lucu adalah saya sebagai mahasiswa pemburu beasiswa, Pak Iki. Pemburu beasiswa. Jadi selama kuliah tuh nyari beasiswa. Iya, karena waktu itu target saya adalah jangan sampai saya memberatkan orang tua saya. Jadi hitung-hitung ngebantu lah. Betul. Akhirnya saya selama kuliah itu kan dapat beasiswa itu biasanya di tahun kedua ya. Itu saya setiap tahun bisa dapat 3 beasiswa, Pak Iki. Dalam 1 tahun 3 beasiswa, bayangkan. Jadi
cukup untuk satu bayar kos ya, satu untuk bayar SPP, satu lagi untuk main jalan-jalan tuh. Sampai bisa jalan-jalan, pakai uang apa? Di tingkat di tingkat 2 kuliah itu, alhamdulillah saya sudah tidak membebankan ke orang tua lagi. Walaupun saya ya sekali lagi ya, mohon maaf, ya tidak cemerlang, tidak brilian dalam hal akademis gitu ya. Tapi mungkin ya dalam bidang yang lain lah, akhirnya ya kepercayaan diri itu bisa saya temukan ya. Bahkan mohon maaf nih, rahasia. Bahkan di beberapa mata kuliah itu, dosen itu menugaskan saya untuk menilai teman-teman saya, Pak Iki. Sampai ditugaskan menilai teman? Jadi memeriksa, mengoreksi gitu. Kan yang paling bingung gini, Pak Iki. Ya. Ketika kita menilai orang lain, buktinya ada, nilainya A, B, C, jelas kan? Ya. Tapi ketika kita harus menuliskan nilai kita sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu bingung. Tapi kan kita nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Ya, jadi kita berapa nih, Pak? Harus paling bagus. Paling. Jadi A. Iya. Rugi kalau kita nggak A. Kayaknya gitu. kalau misalkan ada A+, kasih A+ kayaknya. Oh, tapi nggak mungkin lah. Itu saya kira Pak Iki. Nah, itu jadi semasa muda ketika perkuliahan itu banyak sekali cerita yang mungkin beliau sendiri yang harusnya disimpan untuk beliau sendiri dibuka di Semandak TV ya Pak ya, khusus untuk Semandak TV, untuk Semandaker. Nah, tadi Pak saya sempat mendengar Bapak itu sempat menjadi kenek ya, sampai memburu beasiswa juga. Nah, tadi kan yang senang-senangnya aja ya Pak ya, ada yang senang, ada yang pahit. Nah, saya pengen tahu nih Pak, untuk dorongan orang tua gitu Pak, sempat nggak misalkan ketika Bapak ingin kuliah gitu, ada niatan kuliah, orang tua sempat melarang, atau misalkan ada hal yang dijadikan pertimbangan seperti biaya dan lain-lain gitu Pak? Ya. Baik Pak Iki, kalau orang tua makanya saya sebutkan tadi di awal justru sangat mensupport. Walaupun kondisi perekonomian tidak begitu baik, tapi kalau untuk pendidikan ibu dan bapak saya supportnya sangat luar biasa. Bahkan ketika saya mau SBM pun, UMPTN waktu itu, sebenarnya saya sudah malas. Karena di benak saya adalah, ya udahlah, saudara-saudara saya di Jakarta banyak, ya udah saya kerja aja gitu. Tapi apa kata ibu dan bapak saya, udah coba aja dulu tes. Dapat nggak dapat, itu bukan masalah. Yang penting penasaran kami sebagai orang tua, itu sudah dan kewajiban kami menyekolahkan anaknya itu sudah tertunaikan gitu. Dan justru itulah yang jadi ya titik balik juga sih sebenarnya. Begitu perhatiannya justru orang tua bapak kepada saya gitu. Jadi hal itu jadi alangkah berkhianatnya saya kalau tidak menjaga amanah dan kesungguhan ibu bapak saya seperti itu. Jadi bahkan bukan melarang, justru malah mensupport gitu. Support sekali, mendorong kuliah, ayo mau padahal kuliah. Di tengah keterbatasan. Baik ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Memang perjuangan itu memang tidak hanya oleh niat sendiri, tapi juga oleh dukungan orang tua. Betul. Jadi kita sebagai siswa atau sebagai murid, tentunya di SMA Negeri 1 Cibadak harus bisa menjaga amanah dari orang tua tersebut ya. Walaupun kalian misalkan sekarang ingin mempersiapkan untuk di perguruan tinggi ya. Jadi harus benar-benar disiapkan, dan kalau misalkan kalian ada keterbatasan biaya, coba untuk usaha. Tadi banyak sekali ada beasiswa. Nah, seperti itu. Perjalanan tadi sudah kita bahas, terutama prospek kerja dan lain-lain. Nah, setelah lulus nih Pak ya, S1, dari S1 itu mengajar dulu atau langsung ke S2? Ya. Ini juga ada pengalaman yang berkesan. Adik-adik ya, karena sekarang adik-adik. Ya. Kalau kemarin saya masih anak-anak, maksudnya kepada siswa Semandak. Kalau sekarang kan saya udah pindah nih, nggak di Semandak, ceritanya. Gitu. Ceritanya udah pindah. Jadi, adik-adik saya kan, saya alumni angkatan 32 Semandak. 32. Nah, ini sekarang Semandak 57 kan ya. Jadi adik-adik kelas saya semuanya. Kaitan dengan itu, selepas saya kuliah itu, ya tadi sekali lagi karena semangat itu sudah ada. Jadi yang ya tadinya target kuliah itu kapan aja lah lulusnya. Tapi karena saya merasa kalau saya tidak cepat lulus, saya akan merasa mengkhianati ibu bapak waktu itu. Akhirnya alhamdulillah S1 bisa ditempuh dalam waktu 4,5 tahun. Dan waktu itu lucunya, bukan lucu ya, karena perjalanan memang begitu. SMA 1 Cibadak tahun 2004 itu membutuhkan guru geografi. Geografi. Nah, makanya saya sempat
sebelum lulus, di akhir menjelang lulus kuliah itu ngajar juga di SMA 1 Cibadak. Oh, jadi Ya. setelah menjelang Tapi lulus sebelum kuliah, itu, dari tahun 2002, tingkat 3 lah saya kuliah, karena Ya. motivasinya satu sebenarnya. Saya tidak ingin menjadi beban bagi orang tua. Saya juga sudah aktif ngajar di bimbel. ngajar Bahkan di bimbel. saya mendirikan satu bimbel juga gitu, bimbel. dengan teman-teman lah gitu ya, seperti itu. Dan ketika lulus, waktu itu sedang ngajar di Semandak, Ya. dan lulus kuliah. Jadi sempat satu semester tahun 2004 tuh di Semandak. Salah satu siswa saya adalah Pak Pajar. Pak Pajar. Pak Pajar itu sebenarnya pernah keajar sama saya. Pak Pajar. Tahun 2004. Mungkin waktu itu Pak Pajar kelas 10 ya, Pak Pajar ya? Masih kelas. 2004. Iya, beliau kelas 1 waktu itu. Kelas 1. Nah, saya satu semester. Pas waktu itu bulan Desember kejadian tsunami di Aceh. Nah, karena saya dari lulusan geografi kan ya. 2 hari setelah kejadian tsunami, saya jadi relawan ke sana. Karena Berangkat kebetulan, ke Aceh? iya, karena waktu itu kan tidak terikat dinas ya pekerjaan. Jadi saya di Aceh jadi relawan kurang lebih 4 bulan. Berangkat waktu itu hari kedua setelah kejadian tsunami langsung ke sana. Karena apa? Karena sesuai dengan background keilmuan saya waktu itu, yaitu bagaimana terjadi gempa, tsunami, ya kan, dan sebagainya lah. Jadi motivasinya ya hanya ingin melihat, tapi ternyata setelah melihat fakta di lapangan yang terjadi, bencana alam itu ya memang sangat luar biasa sekali ya. Pengalaman yang luar biasa, saya evakuasi mayat, saya sebarkan bantuan-bantuan ya yang seperti itu. Ya, itu pengalaman satu, ada pengalaman religi juga yang luar biasa, ada juga pengalaman ya pokoknya pengalaman yang sangat berkesan lah. Selama 4 bulan kurang lebih saya jadi relawan di sana ya. Kemudian pulang lagi lah ke Sukabumi. Nah, waktu itu saya ditelepon lagi sama teman-teman di Jakarta, lanjutkanlah bimbel katanya. Waktu itu nggak usah ngajar di sekolah negeri, karena kalau dari segi finansial ya kita lebih oke sih waktu itu Bimbel di ya, bimbel ya. Apalagi kalau kita ngajar misalnya dari pagi sampai sore dan seterusnya ya. Dari segi eksistensi kita ada, dari segi finansial juga memang sangat lumayan ya. Kembali lagi saya ke sana, tapi ketika kembali ke sana saya sambil ngajar di bimbel, saya juga sempat jadi tukang sablon juga. Pernah jadi tukang sablon. Ya, selain jadi kenek, saya pernah jadi tukang sablon. Pernah jadi tukang sablon, ya. Pemburu beasiswa. Eta-etanya, iya. Jadi itu. Nah, ternyata tahun 2005 kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih saya balik lagi ke sana, 3-4 bulan ada tes penerimaan pegawai negeri. 6 Kalau bulan sekarang lah kalau nggak tes salah. CPNS mungkin ya. Nah, waktu itu di Pelabuhan Ratu ya. Saya masih sangat ingat itu kejadiannya. Jadi saya sebenarnya nggak begitu berniat, jujur aja. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau dari segi salary mungkin ya. Ya kita lebih besar kita jadi di swasta. Di swasta. Cuman itu sekali lagi kata ibu waktu itu, ya apa salahnya dicoba gitu. Lulus atau nggak lulus itu bukan masalah. Sama seperti waktu saya mau kuliah. Waktu saya mau kuliah juga begitu. Yang penting mah coba aja gitu. Nah, makanya di situ betul kalau doa orang tua, terutama ibu, itu memang sangat luar biasa. Itu saya rasakan. Sampai ketika saya jadi juara, pernah ya, mohon maaf, saya juga berprestasi gitu, jadi juara guru, Olimpiade Guru. Itu juga saya yakin salah satunya adalah berkat andil dari ibu, doa dari ibu yang sangat besar. Jadi memang luar biasa sekali ya, Iya, dukungan dari orang tua, setiap doa dari orang mau tua. melakukan aktivitas sampai sekarang pun, kalau saya mau kemana misalnya, kemarin juga ketika tes kepala sekolah, bahkan ketika sebelum penempatan juga kepala sekolah, saya selalu meminta doa kepada ibu khususnya, dan ayah juga, bapak juga ya. Tapi biasanya, mohon maaf, lebih sering ke ibu gitu ya. Karena kalau anak laki-laki mungkin pasti dekatnya ke ibu. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, pengalaman yang luar biasa ketika tes CPNS, Pak Iki. Waktu itu karena saya menganggap ragu-ragu ya, setengah-setengah gitu, antara iya enggak gitu ya, luar biasa. Akhirnya iya kan lah. Saya pulang dari Jakarta itu kalau tidak salah jam 9 malam. Sampai Sukabumi, sampai Cibadak itu kurang lebih jam setengah 12 lah. Nah, di situ udah menggunakan kendaraan. Sampai pakai bis umum. Nah, sampai Cibadak itu kan Telkom. Iya. Pas saya turun di Telkom Cibadak itu kebetulan banyak teman-teman saya yang nongkrong di Cibadak. Iya. Akhirnya saya tidak pulang ke rumah. Nongkrong lah sama kawan-kawan. Nggak langsung pulang ke rumah. Cibadak, Telkom. Mabal heula gitu. Kalau mungkin sekarang mabar ya. Akhirnya saya pulang ke rumah itu 2:30. Iya. Nah, dianterin lah motor sama kalau nggak salah teman saya, atau naik ojek, saya lupa. Nah, akhirnya saya tidur 2:30
sampai setengah 5, 2 jam atau 1 jam setengah lah. Bangun subuh, kemudian harus tes ke Pelabuhan Ratu. Dan waktu itu saya juga belum bisa, bukan belum bisa, motor juga saya belum bisa mengemudikan motor Ki. Belum. Sampai lulus kuliah. Gitu Jadi ya. pas kuliah tuh sampai dengan lulus kuliah belum bisa motor. Belum. Oh. Jadi bingung saya. Sementara ini udah setengah 6. Akhirnya ya diantar lah. Karena waktu itu di Labora, kan biasanya dulu mah bis Pelabuhan Ratu tuh ngetemnya di Labora. Ya. Udah nggak ada. Udah setengah 6. Dan kalaupun ada mungkin penuh. Saya larilah ke Jalan Cagak, itu pertigaan. Ya, yang sekarang apa namanya? Ya itu pertigaan sebelum Darul Matin itu. Nah, di situ dari Sukabumi ada satu bis. Namanya Langgeng Jaya dulu mah. Langgeng Jaya yang hitam, masih hitam. Nah, itu teh sudah penuh. Udah penuh. Iya. Jadi saya kalau mau naik juga harus di pintu. Itu juga di pintu ge berjubel lah gitu ya. Berjubel sangat luar biasa. Akhirnya sampai kalau tidak salah sebelum Molong Kiara Ki, itu kalau cek orang Sunda mah ya, saya micung. Keluar keringat dingin gitu ya. Pusing nggak karuan, pasti masuk angin lah gitu intinya. Gara-gara begadang. Karena malam begadang, langsung kan naik bis di pintu gitu. Akhirnya sampai Bantar Gadung itu saya masih ingat, lanjutin nggak gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada yang turun kalau nggak salah satu keluarga waktu itu teh. Satu keluarga. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam. Duduk? Apa masih Enggak, berdiri? masih berdiri. Tapi nggak kena angin langsung. Nggak kena angin langsung. Nggak kena angin. Kalau tadi mah nangkel lah bahasa sekarangnya mah. Ya, singkat cerita, sampai Citarik itulah baru kalau nggak salah bisa berdiri, bisa pegangan gitu ya. Karena mungkin suatu orang turun. Sampai Citarik baru bisa pegangan. Ya, ternyata di satu bis itu hampir semua sih, kalau saya lihat waktu itu tes lah, hampir 70% mah peserta tes gitu ya, CPNS. Nah, uniknya lagi, tempat tes saya itu adalah sekira kurang lebih 200 meter dari terminal. Ya. 200 meter dari terminal. 200 meter dari terminal. Saya tanya tukang ojek, cina jauh. Jadi dia bawa motor saya dulu. Nah, mungkin hikmahnya gitu. Jadi dibawa jalan-jalan dulu. Padahal mah 200 ya pokoknya meter. lain jalan-jalan. Gitu. Ya, itulah kurang lebih ya ceritanya. Nah, jadi tes, alhamdulillah. Dan ya udah tes, saya balik lagi kerja ke ngajar lagi di bimbel gitu. Okay. Ngajar lagi itu di udah keluar hasilnya belum? Belum. Waktu itu kita harus nunggu 3 sampai 4 bulan kalau 4 bulan untuk keluar hasilnya. Nah, itu ditulis di koran. Nah, ketika pengumuman di koran, ya saya nggak tahu kan, dan mohon maaf nggak begitu peduli gitu. Karena saya kan merasa udahlah udah kerja kok gitu kan, ya sama gitu. Nah, ditelepon lagi sama teteh saya. Kata ibu, jangan telepon, harus pulang. Namanya ada di koran, di pengumuman, diterima jadi calon pegawai negeri sipil. CPNS. Jadi CPNS. Ya udahlah. Dengan berat hati, walaupun waktu itu sebenarnya saya sudah mulai bikin tim lagi juga di sana, di bimbel itu. Di bimbel. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus jadi CPNS gitu Pak, berarti yang di Jakarta itu ya ditinggalkan aja. Sekarang mungkin sampai sekarang masih berlanjut bimbelnya atau? Mungkin sama kawan-kawan saya ya, tapi itu sudah jarang komunikasi. Masih berjalan sih. Berjalan. Cuman mungkin sudah ganti generasi. Ganti generasi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang beliau juga di SMA 1 Cibadak itu selain jadi guru sempat menjadi ini ya Pak, kesiswaan juga ya. Jadi SMA Cibadak menjadi kesiswaan juga dan pernah berprestasi di Guru Geografi Nasional. Olimpiade Guru Geografi Nasional di tahun 2016. Jadi 2016 itu perjalanannya gimana Pak? Dari mulai ujian atau apa gitu, misalkan ada kesan-kesan atau cerita yang mungkin bisa dibilang lucu gitu, diceritakan gitu. Iya. Baik, waktu itu sebenarnya apa ya namanya? Ya sama lah, karena saya kepercayaan diri itu memang ada, tapi tidak begitu tinggi gitu ya. Jadi selalu memposisikan itu inferior aja. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya, mohon maaf, dengan kawan-kawan guru yang di sekolah-sekolah favorit ya, yang di kota-kota besar gitu ya, dengan sarana fasilitas tentu yang lebih lengkap lagi ya. Saya merasa berat untuk bersaing waktu itu ya. Tapi ya itu tadi, karena saya mau menjalankan itu ya hanya apa ya namanya, tanpa beban gitu, hanya mengikuti saja. Kalau hasil ya itu mah nomor berapa lah, nggak masalah. Ya berjenjang waktu itu, dari tingkat kabupaten ya saya juara, kemudian tingkat provinsi juga waktu itu nggak tahu siapa juaranya, tapi yang jelas dari Jawa Barat itu waktu itu adalah geografi itu wakilnya 6 orang. 6 orang. Ya, nah berkompetisilah kita di tingkat nasional.
ya alhamdulillah mendapatkan Juara satu medali juga. emas. Dan waktu itu tidak mimpi tidak apa, saya dapat reward alhamdulillah ke Tiongkok ya kurang lebih 15 sampai 20 hari lah dengan perjalanan mah gitu ya. Jadi saya bisa kenal dengan Beijing dan sebagainya lah gitu. Jadi pernah jalan-jalan nih ke Tiongkok, rewardnya Iya. itu dapat jalan-jalan. Iya betul. Nah, jadi begitu untuk para siswa semuanya dan semandak-semandakers yang melihat video ini. Jadi semangat adalah kuncinya ya Pak ya. Betul. Semangat, percaya diri, dan tentunya ridho orang tua, doa orang tua itu menjadi kunci dari kesuksesan kita. Dan satu lagi, jangan takut untuk berkompetisi. Jangan takut untuk berkompetisi Iya, juga. itu salah satu kunci juga. Karena nggak mungkin kita jadi juara kalau kita tidak memiliki mental untuk berkompetisi ya. Apalagi sekarang dalam tatanan ya termasuk di sektor pendidikan gitu ya. Ada eksistensi, ada kompetensi. Dua-duanya ini kan harus sejalan. Ya. Di tengah itu ada kompetisi. Untuk apa? Ya itu tadi supaya siswa itu bisa eksis dan juga memiliki prestasi. Nggak mungkin ada prestasi kalau nggak ada eksistensi kan gitu ya. Nah maka kompetisi ini harus ada dan mental kompetisi itu memang harus dibangun. Dan alhamdulillah saya pikir di SMA Negeri 1 Cibadak siswa-siswi kita jiwa bertarung dalam tanda petik ya, jiwa berkompetisinya itu sudah sangat luar biasa. Dan mungkin kedepannya akan lebih sangat akan sangat lebih baik lagi gitu. Amin. Seperti itu kayak gitu. Ya. Jadi mungkin perjalanan Bapak itu dari lika-likunya dan lain-lain itu sangat... Kalau keluarga nggak ditanya nih, keluarga anak itu dan segala macam. Oh iya, tuhnya lupa kan ya. Soalnya takutnya disangka saya single nanti oh, gitu. Oh iya benar. Karena kita itu terlalu fokus dengan pencapaian-pencapaian Bapak gitu ya. Justru pencapaian saya yang paling besar itu adalah saya memiliki istri dan anak. Memiliki istri. Nah sekarang Karena istri, itulah investasi yang paling luar biasa. Itu dia, keluarga cemara. Ya. Harta yang paling berharga Iya, adalah keluarga. Ya. Ya. Nah, Bapak memiliki istri satu. Iya. Alhamdulillah masih satu Pak? Alhamdulillah. Masih satu ya. Anak? Anak 3. Anak 3. Usia berapa saja nih Pak? Yang pertama usia 15 tahun, yang kedua 14 tahun. 14 tahun. Yang kedua usia 12 tahun, 12 yang tahun. ketiga usia 4 tahun. 4 tahun. Oke. Nah, mereka sekarang Bapak sekarang kan asal tadinya kan di Sukamaju ya, Nah. di Pamurian. Ya, Nah, sekarang Bapak tinggal di saya tinggal di Kebon Randu, Kebon Randu. dekat SMA PGRI. Kita sama PGRI. Ya. Nah, di situ ya terdapat keluarga Cemara ya, Pak Isda tinggal di sana bersama keluarga. Mampir ke saya tuh. Ya, kalau misalnya ada yang mau mampir, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh ya. Siap. Nah, Pak, tadi kan kita agak serius banget nih ya. Nah, sekarang saya menghimpun beberapa pertanyaan yang bisa dibilang Mangga. nyeleneh lah ya. Iya. Itu ada beberapa pertanyaan dari siswa juga ya, masyarakat Semandak. Di sini ada pertanyaan Bapak ya dari underscore bla bla bla. Bapak termasuk ke dalam orang yang percaya bumi bulat atau bumi datar? Nah, kalau pertanyaan ini sesuai dengan background keilmuan saya Iya. ya. Saya percaya bumi bulat atau bumi Datar. Saya tidak percaya kedua-duanya. Karena faktanya hasil sains adalah bumi itu elip. Elip. Iya. Oh, ada lagi nih elip ya. Tidak bulat utuh dan juga Tidak tidak datar. datar. Sesuai dengan teori yang saya pahami ya. Jadi, nah jangan salah ketika kita bicara bumi bulat dan bumi datar ini, sebenarnya ini nanti akan berkaitan dengan ideologi kita. Makanya saya tidak mau begitu dalam berbicara ini. Kalau mau tanya langsung, tidak live atau tidak ditayangkan boleh. Tapi kalau ditayangkan saya nggak mau jawab. Karena ini khawatir nanti menimbulkan pro kontra gitu ya. Jadi agak-agak ada konspirasi gitu. Karena ya. memang kan faktanya kalau kita lihat bumi tidak buta, Tidak tidak bulat, bulat. benar. Kita diem ini datar Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau misalnya kita lihat di video-video kayak Iya. gitu kan kelihatannya kayak bulat gitu Pak. Ya, kalau sekarang kan sudah banyak pesawat yang keluar angkasa sana. Nah, Bisa melihat dari sana bumi itu seperti apa. Nah, itu juga kan fakta. Nggak mungkin bohong. nah, gitu. Jadi Gitu. banyak yang telah membuktikan ya Iya. bumi itu bulat, tapi pas kita injak datar ya. Jadi intinya elip. Nah, yang penting gini. Jadi hikmahnya dari bulat atau datar. Yang penting adalah si bumi itu senantiasa berotasi kan, Ya. adanya pergantian siang dan malam, dan senantiasa akan datangnya pagi.
Jadi intinya adalah jangan fokus dengan kalau punya masalah kita hari ini. Karena toh pagi besok juga akan ada. Jadi semangat terus. Jadi yang gitu penting harus. semangat, motivasi, belajar ya. Betul. Pokoknya mah jangan bosan lah untuk mencari ilmu, karena ilmu itu berjalan Pak ya. Jadi ilmu itu maju sistemnya ya. Jadi kalau misalkan kita stuck hanya di satu ilmu saja, ketika kita tidak mempunyai referensi lain, mungkin bisa dibilang kita itu terlalu ideologis gitu ya, dengan satu keilmuan. Betul. Gitu. Nah, ada lagi Pak. Katanya ada siswa yang nanya, Pak keterima nggak jadi kepala sekolahnya? Ya baik, anak-anakku sekalian, Bapak mohon doa ya dari Semandak, siswa Semandak semuanya, warga Semandak lah ya semuanya. Alhamdulillah Pak Iki, hasil tes selama setahun ini per 6 Desember kemarin 2021, hari Senin kemarin ya, alhamdulillah Bapak sekarang menjadi kepala sekolah dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Cidahu. Makanya lain kali insya Allah Semandak kalau ada kegiatan yang bersifat alam, nanti insya Allah bisa kolaborasi dengan SMA Negeri 1 Cidahu insya Allah. Jadi nanti kita main-main dari Semandak ke sana harus. ya. Oke. Siap. Jadi alhamdulillah beliau sudah keterima dan ditempatkan di SMA Negeri Cidahu. Jadi untuk siswa-siswi Semandak dan Semandakers yang melihat video ini, ketika kalian nanti main ke Cidahu, ya ada Java Naspa ya Pak ya? Iya. Di daerah sana. Nah, mampir ke SMA Cidahu, temuin guru kalian ya, minta oleh-oleh. Siap. Nah Pak, tadi kan dari anak-anak ini ada guru ya. Pesan nih Pak, pesan untuk guru-guru Semandak dari Bapak nih khusus, bagaimana pesannya? Kalau bukan pesan ya, karena guru-guru Semandak itu ya guru-guru saya juga ya tentunya. Bapak ya. Ya, tapi yang jelas saya mohon doanya lah, mohon doanya selalu dari Bapak Ibu guru Semandak untuk senantiasa bagaimana terutama ya kalau bagi saya di persekolahan itu bagaimana siswa-siswi itu merasa nyaman, merasa enjoy, dan tentunya juga tidak melupakan sekolah kita senantiasa berprestasi ya, seperti itu. Jadi kalau saya kira kalau pesan nggak usah gitu ya, karena memang justru saya yang akan meninggalkan Semandak ini yang harus banyak diberikan pesan yang lebih banyak. Ya seperti itu. Jadi saya mohon doanya dari semua Semandak ya. Kami juga dari guru-guru Semandak pasti selalu mendoakan ya untuk kesuksesan, keberkahan dan kelancaran Bapak Isdan nanti di tempat yang baru ya. Nah ini tadi kan pesan untuk guru Pak, sekarang pesan untuk siswa-siswa nih, kan Bapak mau pindah nih ya. Nah pesan-pesannya. Ya, saya kira kalau pesan tadi di pembicaraan saya di pertanyaan-pertanyaan sebelum dari Pak Iki juga saya kira sudah bisa disampaikan ya. Yang pertama adalah jangan mudah menyerah ataupun jangan terlalu percaya dengan situasi dan kondisi sekarang kalian ya, baik dari kemampuan akademik ataupun kemampuan finansial orang tua gitu ya. Nah itu boleh dibilang jangan terlalulah percaya dengan itu. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang tidak tahu kapan motivasi kita ini tumbuh, semangat kita itu datang gitu ya. Nah kalau motivasi dan semangat itu datang, ya saya kira pasti semua siswa-siswi SMA Semandak itu akan berhasil. Kenapa demikian? Karena mungkin hari ini tidak sedikit siswa-siswi di Semandak ini yang ingin kuliah ke ANU tapi orang tua saya bagaimana, ingin kuliah ke ANU tapi kemampuan akademik saya bagaimana. Nah itu semua mohon jangan terlalu jadi beban gitu ya, jangan dipercaya juga. Toh bisa aja nanti ketika kalian keluar ke kuliah misalnya ya, seperti Bapak ada semangat untuk mempelajari ini itu, ternyata ya setelah tingkat 2 kuliah gitu. Jadi yang penting adalah sekarang kalian selalu minta doa orang tua, tumbuhkan semangat yang tinggi ya, motivasinya juga harus dijaga, walaupun itu kadang-kadang datangnya kita nggak tahu juga gitu. Makanya disinilah pentingnya kita untuk selalu berpikir. Jadi intinya nggak mungkin orang sukses tanpa dia berpikir. Jadi haruslah di momen-momen tertentu mah kita memikirkan kita ini siapa, mau kemana gitu loh. Jadi harus udah punya tujuan gitu Pak ya? Iya, ya mungkin kalau bagi seusia anak SMA sih agak sulit ya, karena kan
inginnya ya senang-senang aja. Saya juga merasakan itu. Jadi nggak berpikir nanti bagaimana. Ya jarang lah gitu ya. Walaupun mungkin ada, tapi ya kan sangat jarang ya. Ya pengalaman saya juga seperti itu. Sama pasti gitu. Jadi intinya Pak, yang penting masuk dulu universitas lah gitu. Ya, depannya mau gimana? Intinya kan gitu. Jalanin. Intinya harus selalu optimis gitu. Ya, optimis. Dan jangan segala sesuatu itu dianggap beban. Nah, ya. Jadi jangan kalau misalnya ada hambatan atau ada apa, jangan dianggap itu jadi beban. Justru itu jadikan tantangan yang harus kita jawab. Persis ketika bagaimana mendapatkan nilai mata kuliah profesor itu dapat A gitu. Seperti yang tadi ya. Kalau kita anggap hambatan ya udah kita berhenti kan. Pasti kita. Iya. Tapi kalau kita anggap ini sebuah tantangan, itu kita semakin terpacu, adrenalin kita kan semakin tumbuh. Tapi ngomong apa sih ini Pak Iki? Saya dari tadi kayak apa gitu. Kan jadi temanya memang kan lekat Pak, jadi lebih dekat. Jadi kita pengen santai tahu nih, aja ya. santai aja. Jadi dan kalau misalkan apa adanya saya gitu. Nah gitu kan, kita ingin lebih dekat dengan sosok Isda Sugara, Bapak Isda ya. Jadi pengalaman-pengalaman beliau itu bisa kita jadikan motivasi Pak. Dan satu hal Pak Iki, kalau kita tidak terlalu ambisius, ya, apapun ya karir kita raih ya, prestasi apapun kita raih ya, kita dapatkan ya unsur keberuntungan itu ada gitu. Ada. Itu jangan dilupakan. Bukan saya bisa begini karena saya memiliki kemampuan ini, enggak juga, karena beruntung gitu ya. Kemudian saya juga bisa berprestasi tadi guru misalnya karena kompetensi saya, enggak juga gitu ya. Sekian persen mah pasti karena beruntungan. Mungkin beruntungnya orang mah sudah di awal, saya mah pas pengumuman ya udah jadi juara. Alhamdulillah. Gitu Pak Iki ya. Jadi ya, gitulah pokoknya. Kebayang kan Pak, yang tadinya begadang tuh ya buat jalan jadi CPNS nih ya. Begadang, orang mah istirahat, beliau malah nongkrong. Nah itu yang jadi apa? Tapi lucunya gini, saya lupa. Jadi apa yang ada dalam soal tes waktu itu, ya, kan kebetulan Bapak ngajar di Bimbel. Ya, ternyata 2 hari sebelum saya pulang ke Sukabumi ikut tes itu, saya diskusi dengan guru ekonomi, dengan guru sejarah. Dan apa yang saya diskusikan itu semuanya keluar menjadi soal tes. Kan keberuntungan namanya. Keberuntungan, berarti ada faktor keberuntungan. Betul. Juga. Tapi kan ada usaha juga. Ada usaha. Kita datang ke tempat tes, mengingatnya juga. Ya yang jelas, tapi yang jelas faktor laki itu pasti ada. Dan segala sesuatu itu diawali dengan niat yang baik, Pak. Iya, betul. Tujuan kita untuk apa, pasti Allah juga mempermudah lah. Gitu ya. Jadi pesan tadi yang pertama yaitu jaga optimisme, jaga kepercayaan diri, dan juga yang paling penting adalah bagaimana selalu minta ridho dan doa dari ibu bapak, dari kedua orang tua kita. Oke, nah itu adalah sisi lain dari seorang Isda Sugara ya, lebih dekat kita, lebih tahu, lebih mengetahui bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana motivasi beliau sampai dengan titik saat ini ya. Nah, harusnya kita sebagai manusia, sebagai siswa, sebagai semandakers harus bisa mencontoh seorang Bapak Isda Sugara dari segi optimisme, bahkan niatnya pun kita harus bisa mencontoh beliau, Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di podcast Sembandak TV. Ya, sesuai dengan tagline lebih dekat, jadi kita ngobrolnya lebih santai aja gitu, Pak ya. Tapi satu saran saya, pertanyaannya kurang menggigit gitu. Harusnya pertanyaannya yang liar, jadi seru. Tapi alhamdulillah terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang liar mungkin nanti bisa di boleh sesi podcast berikutnya. Lain lah ya. Tapi suasananya lebih santai lagi. Lebih santai lagi aja ya. Terima kasih Bapak Isda yang telah menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini di Semandak TV, dan untuk anak-anakku sekalian dan Semandaker serta guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak yang pertanyaannya belum terjawab atau misalkan belum ditanyakan oleh saya, mohon maaf ya, bisa ditanyakan di lain waktu dan di video selanjutnya. Terima kasih. Kami beserta tim mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Hatur nuhun Pak. Sama-sama.